buat teman-teman ada yang saya udah kenal, ada juga beberapa yang saya belum kenal gitu. Ya cuman sebenarnya Bebani malam ini ngundang saya itu salah gitu loh. Karena topiknya berjalan di atas air itu mestinya ngundangnya kayak David Copperfield gitu ya. David Blaine gitu ya. Itu orang-orang yang hebat yang mestinya bisa jalan di atas air gitu. Kalau saya ini kan cuma orang udik, orang kampung. Mestinya itu temanya berat banget buat saya gitu. Saja be humble nih. Ya, anyway, saya bersyukur kalau diundang sama chapter HI gitu, karena pertama kali saya datang ke pertemuan Full Gospel itu di Bundaran HI gitu. Mungkin sekitar berapa tahun ya, 5 atau 6 tahun yang lalu gitu saya hadir pertama kali di chapter Full Gospel itu ada di HI gitu. Nah, berita baik dan buruknya dari 5-6 tahun saya datang ke gospel itu adalah, berita baiknya adalah saya melihat apa apa chapter HI itu bertumbuh berkembangnya luar biasa dan menghasilkan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa seperti B. Halim, B. Peter gitu ya, B. Reno gitu, dan orang-orang yang dulu-dulu itu setia sama sama panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan saya lihat pertumbuhannya juga luar biasa gitu. Nah, itu berita baiknya gitu ya. Saya melihat sampai hari ini banyak teman-teman yang masih setia, masih bertahan di dalam Tuhan gitu. Dan sedihnya juga ada gitu. Karena seperti Pak Erwan ya, Pak Erwan yang udah 25 tahun ada di Full Gospel, pasti ngalamin juga banyak teman-teman yang udah ngilang, nggak tahu kemana gitu, yang udah nggak udah nggak di dalam komunitas, nggak ada di Full Gospel, mungkin nggak ada di pelayanan, nggak ada di gereja, atau mungkin udah kembali lagi ke dunia yang lama lagi gitu. Nah, ya malam ini ketika saya dapat undangan dari Bani ya, saya jadi ingat cerita 6 tahun yang lalu ketika saya ada di chapter, dan orang-orang yang artinya orang-orang yang setia dan orang-orang yang udah hilang gitu. Jadi malam ini kalau teman-teman ingat teman-teman yang lama atau ingat siapa gitu, diingatkan sama Tuhan, sama teman-teman yang mungkin udah nggak ada lagi di pelayanan, udah nggak ada lagi di gereja, udah nggak ada lagi di Full Gospel gitu, coba di follow up lagi, ditanyain kabarnya gitu. Karena saya pikir suatu sukacita yang luar biasa kalau kita semua bisa membawa kembali teman-teman yang lama itu kepada jalan yang benar gitu. Nah, saya dengarnya sharingnya dari beberapa teman-teman yang tadi saya suka banget gitu. Kayak Pak Aguste sharing dari Mazmur 1 gitu. Judulnya aja udah jelas banget Mazmur 1 itu. Jalan orang benar sama jalan orang fasik gitu ya. Itu judulnya aja udah sangat berbobot sekali, karena itu memberi perbedaan antara hidupnya orang benar sama hidupnya orang fasik. Jalannya orang benar sama jalannya orang fasik. Tujuannya, ujungnya udah ketahuan. Jalan orang benar tuh ujungnya kemana udah ketahuan, jalannya orang fasik ujungnya kemana juga udah ketahuan gitu. Jadi saya bilang hidup kita di hidup kita itu sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit banget gitu. Saya sangat suka yang dengan kitab Pengkhotbah, karena kitab Pengkhotbah itu menurut saya ngomongin cuma satu, ngomongin soal waktu aja gitu. Pengkhotbah ngomong ada waktunya buat senang, ada waktunya buat sedih, ada waktunya buat nangis, ada waktunya ketawa gitu. Jadi apapun kejadiannya di dunia ini itu sebenarnya nggak perlu terlalu dipusingkan gitu. Karena kalau kita balik lagi ke firman Tuhan jelas ngasih tahu ke kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya gitu. Jadi buat teman-teman yang hari-hari ini di bisnisnya lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan dan sebagainya, nggak usah terlalu khawatir juga. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong ada waktunya nanti, suatu saat nanti bisnis teman-teman yang tadinya lesu akan baik kembali gitu. Buat teman-teman yang mungkin lagi dalam pergumulan apapun hari-hari ini, nggak usah terlalu khawatir juga. Karena firman Tuhan itu ya dan amin gitu loh. Karena ada waktunya buat kita, hari ini kita menabur, ada waktunya nanti kita menuai dan sebagainya gitu. Jadi it's okay gitu. Kita hari-hari ini ada di dalam kondisi dan situasi yang luar biasa karena pandemi COVID-19 gitu. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan,
kita membaca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kejadian yang namanya pandemi itu juga udah biasa-biasa aja gitu. Kita ingat waktu orang Israel ada di Mesir, Tuhan mengeluarkan tulah 10 tulah di tanah Mesir, dan itu luar biasa banget gitu. Itu mungkin kita nggak COVID-19 kalau dibandingin sama 10 tulah di Mesir nggak ada apa-apanya gitu. Tapi umat Tuhan dipelihara tuh di tanah Goshen. Gitu, apa yang menimpa Mesir itu nggak nimpa sama anak-anak Tuhan gitu. Nah dari situ saya berpikir bahwa ya pandemi, ada pandemi is okay, ada pandemi gitu. Tapi pertanyaannya posisinya kita ada di mana gitu. Posisinya kita ada di tanah Goshen atau posisi kita ada di tanah Mesir. Nah, cuma itu aja. Nggak ada yang lainnya. Karena pilihannya ada dua. Dari kitab Mazmur itu ada jalan orang benar sama jalan fasik. Kalau kita nggak jadi orang benar ya pasti kita jadi orang fasik. Gitu. Kemudian posisi kita hari ini ada di mana? Apakah kita ada di tanah Goshen atau ada di tanah Mesir? Kalau kita ada di tanah Mesir, nah itu yang takut dan khawatirnya. Kenapa? Karena di tanah Mesir itu nggak ada perlindungannya Tuhan, nggak ada yang namanya kasih karunia Tuhan di situ. Kasih karunia Tuhan adanya di tanah Goshen, gitu. Karena makanya tanah Goshen tidak tertular yang namanya 10 tulah, gitu. Nah sekarang sama ketika ada di pandemi COVID-19 ini, posisi kita ada di mana? Kalau posisi kita ada di dalam Tuhan, saya sih percaya 100%. Apapun yang kita hadapin hari-hari ini, pasti bisa kita lewatin. Kenapa bisa kita lewatin? Karena saya percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa hebat dan dahsyatnya gitu. Dan dia pasti sanggup memelihara hidup kita dan memberi apapun yang jalan keluar yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, balik lagi ke temanya malam ini, bagaimana berjalan di atas air. Ini kan ngomongin soal sesuatu yang Bebani ngomong di awal tadi, sesuatu yang extraordinary gitu loh. Jadi kita hari-hari ini saya mungkin berpikir bahwa memang kita membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang supernatural atau sesuatu yang di luar akal pikiran manusia gitu. Karena kalau kita lihat yang namanya pandemi COVID-19 ini kan memporak-porandakan namanya segala struktur yang dibangun sama akal dan hikmatnya manusia gitu. Jadi apa yang dibangga-banggakan pencapaian yang namanya abad 20, abad 21, apa yang dibanggakan dengan yang namanya teknologi, apa yang dibangga-banggakan dengan kebangkitan ekonomi dan sebagainya dalam waktu 7 bulan. Kalau buat Indonesia ya, mulai dari Maret sampai bulan Oktober, nggak nyampe setahun, segala sesuatunya akhirnya runtuh dengan sendirinya gitu. Nggak ada yang bisa dibangga-banggakan lagi gitu. Nah ini membuktikan sekali lagi bahwa hari-hari ini dan hari-hari ke depan tentunya kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari yang lalu-lalu. Mungkin yang lalu-lalu kita bisa nggak merasakan karena everything is okay gitu ya, ekonomi bagus, semua bagus ya, kita hidup di dalam kenyamanan karena segala sesuatunya kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu oke-oke saja gitu. Tapi ternyata ketika digoncangkan dengan waktu yang tidak lebih lama daripada 8 bulan dan 9 bulan, kelihatan dasar-dasarnya goyang semua gitu. Dasar-dasar hidup kita itu goyang semua gitu. Saya nggak tahu apa yang jadi sama teman-teman di bisnisnya, teman-teman di keluarganya teman-teman, ataupun apapun yang teman-teman lagi lakukan. Tapi banyak sekali dasar-dasar yang dulunya kita pegang itu semuanya goyang semua. Makanya firman Tuhan ngomong nggak salah gitu kan, ada waktunya firman Tuhan nanti segala sesuatu akan digoyangkan gitu, akan nantinya akan tinggal segala sesuatu yang tidak tergoncangkan gitu. Nah hari-hari ini saya pikir ya kita semua digoncangkan dengan apa yang terjadi di pandemi COVID-19 ini. Nah kembali iman. Saya kalau ngomongin iman atau ngomongin sharing itu saya nggak bukan seperti orang-orang lain yang ahli dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dan sebagainya. Saya pikir teman-teman di Bundaran HI diberkati dengan orang-orang yang luar biasa dalam hal pengajaran, dalam hal knowledge tentang firman Tuhan dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya yang saya tahu di dalam firman Tuhan itu hanya butuh nggak banyak hal yang kita kerjakan sebenarnya gitu. Kita nggak butuh banyak pengetahuan yang canggih dan sebagainya. Nah buat saya pribadi yang saya tahu dalam firman Tuhan kita hanya butuh satu kata. Katanya yang simpel aja, yaitu ketaatan aja gitu. Karena yang namanya ketaatan itu akan memimpin hidup kita
kepada kebenaran dan jalan-jalannya Tuhan. Dan itu di firman Tuhan memang dibuktikan kan. Yang namanya ketaatan itu sejak zamannya Musa, zamannya Nuh, zamannya Daud, itu mereka orang-orang yang punya satu kata yang sama bahasanya, yaitu hanya taat aja. Dan itu bahasa itu dibawa sampai ke Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus juga hanya taat aja, katanya bakal taat sampai di kayu salib gitu untuk nebusin kita gitu. Nah, oke, yang mungkin buat teman-teman yang nggak kenal saya, nama saya Davis gitu. Saya biasanya dipanggil Davis Lim gitu, karena Lim itu C-nya saya, Chinese-nya saya. Bisnis saya itu ada di salah satunya di bidang garment gitu ya, di bidang garment gitu. Nah, kalau beberapa teman nanya saya bisnis garment gimana hari-hari ini, ya banyak orang bilang kalau bisnis garment itu salah satu yang terdampak sama pandemi COVID, terutama mereka yang bergerak di bidang retail modern. Kenapa? Karena mall-mallnya banyak ditutup dan sebagainya gitu. Tapi buat bisnis saya pribadi, saya justru bilang selama masa pandemi COVID-19 ini ini justru bisnis saya luar biasa meningkatnya gitu. Jadi bisnis garment saya itu kalau bapak-bapak atau teman-teman yang punya bisnis bayi, kalau klik brand saya di Shopee, di Lazada, di mana-mana gitu, itu brand saya itu ya masuk 5 besar di brand yang ada di Indonesia gitu. Nah, bisnis ini saya jalanin kurang lebih masuk tahun keempat ya tahun ini gitu. Jadi kompetitor saya adalah mereka yang bermain udah puluhan tahun, 20 tahun di bisnis yang sama. Mereka punya channel, punya hal-hal yang mereka lebih hebat daripada saya karena saya baru 4 tahun gitu. Nah, tapi dalam 4 tahun bisnis saya, sekali lagi brand saya udah cukup dikenal di Indonesia dan sebagainya. Nah, saya mau bilang bahwa semua itu bukan hebat dan gagahnya saya gitu. Saya mau bilang bahwa semua itu memang hanya karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Jadi hari-hari ini bisnis saya tuh luar biasa diberkati gitu. Jadi orang lain banyak bisnisnya di bidang garment ngeluh, omsetnya turun 30%, 40%, kebalikannya terjadi sama saya pribadi gitu. Bisnis saya malah naik sampai 30%, sampai 40% naiknya gitu. Jadi apa yang saya produksi hari ini itu udah dipesan sama orang itu habis dan saya kirimnya itu bisa 1 bulan lagi atau 1,5 bulan perlu saya kirim gitu. Bahkan ada beberapa produk-produk tertentu itu saya hanya bisa sanggup supply 40% daripada permintaan pasar gitu. Karena 60%-nya nggak sanggup dipenuhin karena memang terlalu banyak yang diminta. Nah, kuncinya apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kuncinya ya yang kalau kita ngomongin berkat itu sebenarnya kuncinya nggak jauh-jauh yang namanya hubungannya sama ketaatan gitu. Jadi kalau Pak Agus tadi bacain Mazmur di 1, saya bacain di Mazmur 2 gitu. Lanjutannya dari Pak Agus. Ayat Mazmur 2 itu yang bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu ayat keduanya bunyinya gitu. Dan kemudian saya juga suka sama yang namanya 1 Yosua ayat 8 yang ngomong, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam gitu, dan merenungkannya, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya katanya hidupmu beruntung gitu. Nah, lalu juga Ulangan 28 yang hari ini di grupnya Gospel Bay Family yang di-sharingin sama Bro Peter gitu. Ulangan 28 ayat 2 juga ngomongin hal yang sama gitu. Katanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya katanya, maka kita nggak usah khawatir terhadap apapun gitu. Karena Tuhan sendiri yang akan memberkatinya kita. Nah, jadi bagiannya Tuhan itu sebenarnya sudah selesai. Bagiannya Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Gitu. Yang belum selesai adalah bagiannya kita. Bagian kita yang belum selesai berhubungan dengan ketaatannya kita. Gitu. Jadi kalau banyak teman-teman yang nanya ke saya gitu, bagaimana sih caranya supaya bisnis diberkati, hidup diberkati, bagaimana sebenarnya kalau supaya Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita butuhkan dan sebagainya. Nah, saya malah bertanya sebaliknya gitu. Karena menurut saya bagiannya Tuhan untuk memberkati kita itu udah selesai.
Karena Tuhan udah menyediakan segala sesuatunya lewat firman-Nya. Di firman-Nya itu sudah tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan dan yang Tuhan janjikan. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah melakukan bagiannya kita. Ingat, semua orang bilang seperti ini, jangan salah konsep. Semua orang bilang keselamatan itu gratis, saya setuju. Keselamatan itu gratis yang disediakan oleh Tuhan buat semua orang yang mempercayai dan menerimanya. Yang jadi masalah adalah menjadi murid Tuhan dan ikut Tuhan itu nggak gratis. Harus ada harga yang harus kita bayar. Gitu. Jadi kalau Tuhan memberi yang namanya matahari dan hujan itu buat semua orang universal. Itu namanya kasih Tuhan universal. Itu semuanya berlaku gitu. Tapi yang namanya hidup mendapat berkat di dalam Tuhan, nggak semua orang ngalaminnya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya ke saya bagaimana supaya hidup diberkati, pertanyaannya bukan bagaimana hidup diberkati, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalankan hidup kita sehingga berkat Tuhan itu ngikutin kita. Tadi ada yang ayatnya di Matius 6 ayat 33, siapa tadi? Bro Ferry ya, Bro Ferry udah nggak ada. Matius 6 ayat 33 itu kan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Enggak ada segala sesuatunya itu ditaruh di depan, kemudian kalau kita diberkati, katanya kita baru ikut Tuhan sebagainya. Enggak ada. Firman Tuhan jelas ngomong, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita enggak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan bilang enggak mungkin segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, praktek sehari-harinya seperti apa sih gitu? Praktek sehari-harinya kalau kita ngomongin soal iman, kita udah jelas-jelas udah dikasih tahu iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Nah, jadi kalau saya nanya ke teman-teman semua, kalau teman-teman hari ini membutuhkan iman untuk berjalan di atas air, nah saya bertanya pertanyaan berikutnya, sudahkah teman-teman membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena iman itu timbulnya hanya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau setiap hari teman-teman enggak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya mau bertanya, imannya datangnya dari mana? Nanti kata Bro Halim lagi, nanti imannya datangnya katanya dari pikiran manusia, kepengennya kita gitu loh, maunya kita gitu. Jadi kalau maunya kita dan pengennya kita itu bukan iman, itu hanya apa yang kita mau saja gitu. Karena iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, benih yang kita taburkan setiap hari itu ada dua, benih firman Tuhan atau benih ilalang gitu. Kalau kita menabur benih firman Tuhan, kita akan menuai kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita menabur benih ilalang, ya kita akan menuainya bukan dari firman Tuhan. Jadi saya akan berkata bahwa yang namanya hidup kita, kalau tidak dibangun setiap hari dengan benih firman Tuhan, berarti teman-teman menanam benih ilalang di dalam hidup teman-teman semua. Makanya nggak heran kalau benih ilalang itu tumbuh dalam hidup kita. Nah, ada orang yang hidupnya, ini kalau kita ngomong pergumulan nih, kenapa ada orang yang hidupnya nggak pernah selesai-selesai? Jadi ada orang kena masalah gitu, masalahnya selesai, ada masalah lagi. Ada masalah selesai, ada masalah lagi gitu. Atau kalau kita lagi bergumul dalam dosa juga sama. Kita bergumul dalam satu dosa yang spesifik gitu, kita menang hari ini, minggu ini menang, minggu depan kita jatuh lagi gitu. Kita menang 1 bulan, bulan depan jatuh lagi gitu. Kita bisa menang setahun, tahun depan jatuh lagi gitu. Nah, kalau penyakitnya laki-laki ini biasanya hubungannya sama yang namanya perempuan, hubungannya sama pornografi, hubungannya sama hal-hal yang hubungannya sama hal-hal seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka yang bergumul dalam hal-hal seperti ini juga seperti itu. Minggu ini menang, gitu. Minggu depan jatuh. Minggu ini menang lagi, minggu depan jatuh. Itu terus nggak pernah selesai. Nah, pertanyaannya kenapa sih bisa seperti itu? Ya gampang jawabannya. Karena pasti ada benih lalang yang teman-teman taburkan gitu. Kalau nggak ada benih lalangnya, nggak mungkin itu bisa terjadi. Kalau benih firman yang ditaburkan, itu pasti nggak akan pernah terjadi. Gitu. Jadi pilihannya cuma ada 2 aja dalam hidup kita gitu. Kalau kita mau dapetin berkat Tuhan gitu, benih mana yang kita taburkan gitu.
benih firman Tuhan atau benih ilalang gitu. Nah, saya suka kesaksian sama teman-teman semua gitu. Buat saya pribadi, saya nggak pernah melewatkan satu hari pun tanpa saya merenungkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan gitu. Nggak sehari pun saya mau lewatkan gitu. Karena kalau sehari saya lewatkan tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, artinya saya hari itu akan menabur benih ilalang dalam hidup saya. Gitu. Dan kalau benih ilalang itu gampang banget itu untuk tahu ciri-cirinya benih ilalang yang ditaburkan dalam hidup kita, gampang banget. Kalau kita udah punya pikiran untuk tidak mau datang atau bersekutu dalam komunitas, baik di gospel, di komsel, di gereja, itu artinya pasti ada ilalang yang ada di dalam hidup kita. Gitu. Karena yang namanya benih ilalang itu pasti akan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Pasti akan menjauhkan kita dari hidup di dalam Tuhan. Karena jalan orang benar dan jalan orang fasik itu sudah ada ciri-ciri patternnya gitu. Jadi kalau kita menaburkan benih ilalang dalam hidup kita, otomatis kita akan dibawa menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Sesimpel itu aja. Jadi kalau kita mau ngetes hidupnya kita masing-masing, kalau kita mau ngetes apakah kita menabur benih firman Tuhan atau kita menabur benih ilalang, tanya aja apakah kerinduan kita akan firman Tuhan, kerinduan kita untuk berkomunitas, kerinduan kita untuk memberkati orang lain, kerinduan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, apakah kerinduan itu masih menggebu-gebu dalam hidup kita. Nah, kalau kerinduan itu tidak ada dalam hati kita, dalam hidup kita, nah saya khawatir gitu. Yang ada itu bukan benih firman Tuhan dalam hidup kita. Saya khawatir banyak benih ilalang yang ditaburkan dan itu berakar di dalam hati kita. Gitu. Nah, benih ilalang itu luar biasa loh. Firman Tuhan bilang katanya kan perumpamaannya kalau iblis itu katanya menabur benih ilalang itu pada waktu malam, pada waktu kita tidur gitu kan. Jadi benih itu ditaburkannya secara kita nggak sadar, tahu-tahu benih itu sudah berakar di dalam hidup kita gitu. Nah, saya punya baru-baru ini baru mindahin karena lagi banyak PSBB, banyak di rumah gitu, saya baru mindahin 2 tanaman saya gitu. 2 tanaman ini udah 6-7 tahun gitu. Ya udah cukup gede gitu. Nah, satu akarnya udah sangat dalam sekali gitu. Jadi waktu saya pindahin yang satu akarnya masih utuh saya pindahin. Yang kedua karena akarnya terlalu dalam nggak saya gali lebih dalam lagi. Jadi ya pohonnya aja saya pindahin gitu. Apa yang terjadi dalam waktu 1 minggu karena baru dipindahin pohonnya gede ya daunnya masih hijau dua-duanya gitu. Tapi masukin minggu kedua udah ketahuan yang akarnya tidak tertanam dalam pasti mati gitu. Ya padahal dalam minggu pertama dua-duanya daunnya hijau gitu. Nah, sama seperti yang kita alamin kan. Kalau kita tidak berakar penuh di dalam firman Tuhan, gitu, boleh aja di luarnya kelihatan hijau. Gitu. Boleh aja kelihatannya hidup kita baik-baik saja. Boleh aja kelihatannya bahwa nggak ada masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi soon or later, gitu, cepat atau lambat, mereka yang tidak berakar di dalam firman Tuhan, ketika terjadi goncangan, udah pasti hilang. Itu udah otomatis. Gitu. Jadi mereka yang tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hal apapun ketika terjadi goncangan, udah pasti bubar KB kata orang gitu. Ya, firman Tuhan kan bilang kalau kita bangun rumah di atas pasir, di atas batu dan sebagainya, ketika terjadi banjir dan kita tahu ceritanya yang di atas batu tetap bertahan, tapi yang dibangun di atas pasir itu hilang semua katanya. Gitu. Nah, itulah hidup yang mau kita yang kita bangun itu seperti apa gitu. Nah, berjalan di atas air, ketika kata Bebani pembukaan tadi, dia udah bacain di ayatnya gitu. Itu ceritanya Tuhan Yesus gitu, lagi berjalan di atas air, kemudian murid-muridnya melihat, murid-muridnya bilang itu Tuhan atau hantu gitu. Nah, Petrus bilang itu Tuhan. Katanya kalau itu Tuhan, Petrus bilang, oke, dia juga pengen jalan di atas air. Kemudian Yesus bilang, oke, jalannya di atas air. Dan kemudian kita tahu bahwa Petrus berjalan di atas air. Jadi kunci pertama untuk kita tahu mau hidup berjalan di atas air adalah kenal siapa Tuhan kita. Gitu.
Ya, kenal siapa Tuhan kita. Ya lucu, ini pertanyaannya sebenarnya sangat lucu banget gitu. Tapi banyak orang nggak kenal Tuhan ternyata. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah pergi ke gereja, mereka sudah ikut chapter di full gospel, mereka sudah ikut pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, Tuhan Yesus itu seperti apa ya gitu, banyak orang nggak bisa jawab. Gitu. Biasanya jawabannya ya simpel, ya Tuhan ya itu, Tuhan itu luar besar gitu, Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu sebagainya gitu. Tapi untuk kita mampu berjalan di atas air, itu kita harus sama seperti Petrus, berani gitu, tahu siapa Tuhan gitu. Karena kalau dia nggak yakin itu Tuhan, saya nggak yakin Petrus berani berjalan di atas air gitu. Tapi karena Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus dan dia percaya bahwa Yesus berjalan di atas air dan dia bisa juga berjalan di atas air, makanya dia berani punya iman untuk berjalan di atas air gitu. Nah, hari-hari ini juga sama, saya kembali lagi setuju dengan statementnya Bro Halim tadi gitu. Kalau kita mikir sesuatu yang terlalu jauh, terlalu tinggi, pertanyaannya adalah imannya datangnya dari mana? Kalau imannya datang dari pengenalan dengan Tuhan, kita pasti nggak akan pernah nggak salah. Gitu. Tapi kalau imannya datang dari hikmat manusia, itu bisa bahaya buat kita. Gitu. Nah, saya ayat favorit saya kembali lagi di Amsal 3 itu, dan jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segenap lakumu, katanya, maka ia akan meluruskan jalanmu gitu. Nah, orang yang di dalam Tuhan itu buat salah itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena janji Tuhan, kata Tuhan, kalaupun kita buat salah, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kuncinya adalah apa? Di ayat kata-kata pertamanya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu. Kalau akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan. Nah, jadi kalau kita pun salah di dalam menjalani apa yang kita jalankan dalam hidup kita, baik dalam bisnis, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun gitu, nggak usah khawatir gitu. Kenapa? Tuhan yang akan meluruskannya buat kita. Kalau kita berseteru dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang dan sebagainya, selama hati kita benar di hadapan Tuhan, nggak usah khawatir, Tuhan sendiri yang akan mendamaikannya buat kita. Saya banyak mendengar kesaksian bahwa banyak sekali yang namanya teman-teman atau orang-orang yang punya konflik dengan saudara, dengan teman, dengan atasan, dengan rekan bisnis, dengan siapapun gitu. Tapi ketika mereka benar-benar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan buka pintu ternyata. Tuhan yang mendamaikan mereka dengan orang-orang tersebut. Nggak perlu usahanya manusia untuk melakukannya itu. Tapi Tuhan sendiri akan membuka pintu untuk melakukannya. Nah, jalan ketaatan itu menurut saya adalah mutlak yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya ini kesaksian di chapternya B Family di grupnya kita gitu mengenai ketaatan gitu. Jadi ceritanya waktu gilirannya Pak Andreas Nawawi membawakan kitab Ulangan pasal berapa itu saya lupa gitu. Tapi intinya di kitab Ulangan itu ngomongin soal jangan menahan hak saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau kita ngebantu saudara kita, teman kita, katanya jangan kita nahan hak itu artinya sesuatu yang kita tahan, ngiketin mereka karena kita membantu mereka gitu. Nah, yang terjadi sama saya ketika saya merenungkan firman Tuhan di Ulangan itu, saya digerakannya seperti ini. Mungkin teman-teman udah baca ceritanya gitu. Jadi waktu adik saya membeli rumah gitu, dia minjem uang saya gitu. Karena minjem cukup gede gitu, sertifikatnya saya tahan lah gitu. Jadi sertifikat rumahnya saya tahan gitu. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan mengenai kalau kita bantu saudara kita jangan nahan hak gadainya gitu, nah saya diingetin Tuhan, kamu udah melakukan sesuatu yang ini pengalaman pribadi saya ya, belum tentu ini teman-teman sama seperti saya, tapi ini yang saya dapatkan gitu. Nah, buat saya pagi itu saya diingatkan Tuhan, kamu nahanin itu loh, sertifikat rumahnya adik kamu loh waktu kamu bantu dia gitu. Oke.
Nah, saya cuma simpel aja. Saya modal hidupnya cuma simpel, mau taat aja gitu. Nah, jadi hari itu saya bilang sama istri saya, itu sertifikat rumah punya adik mau dibalikin ya, gitu. Karena saya dapat firman Tuhan bahwa saya nggak boleh melakukan itu. Ya udah simpel, hari itu saya ambil sertifikatnya gitu, rumahnya gitu, saya balikin lagi ke adik saya gitu. Simpel aja gitu. Terus mikir nggak nanti adik saya bayar atau nggak bayar. Nah, saya tuh punya apa ya, punya prinsip simpel aja. Kalau adik saya nggak mampu bayar, Tuhan pasti mampu bayar. Kalau saya taat sama Tuhan, kalau adik saya nggak bayar nggak masalah buat saya. Kenapa? Saya percaya Tuhan saya itu kayanya luar biasa. Bagiannya Tuhan memberkati itu udah selesai. Bagiannya saya adalah taat terhadap firman Tuhan. Titik itu aja. Jadi adik saya juga merasa senang banget karena dia dapatin yang namanya sertifikat rumahnya kembali. Nah, itu contoh ketaatan dari firman Tuhan gitu. Nah, yang kesaksian yang kedua mungkin juga mengenai persembahan buah sulung dan perpuluhan gitu. Nah, sekali lagi ini saya sharing seperti ini karena ini yang saya alamin, sekali lagi belum tentu sama seperti teman-teman yang lain gitu. Mengenai perpuluhan ya udah semua sama lah, kita udah ngerti mungkin gitu. Tapi mengenai buah sulung saya pikir nggak banyak orang yang melakukannya gitu. Nah, saya mencoba taat melakukannya beberapa tahun belakangan ini yang namanya mengenai buah sulung. Nah, yaitu biasanya bulan Januari itu apapun yang saya dapatkan penghasilan saya 1 bulan itu saya persembahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saya nggak ngasih ke gereja dalam arti kata ngasih ke organisasi, tapi saya ngasihnya itu saya pilih beberapa hamba-hamba Tuhan bisa dimanapun gitu. Tapi saya melihat memang hidup mereka benar-benar di dalam Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi apapun yang saya dapat itu ya memang saya bagiin ke ke mereka gitu. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun gitu. Ada bergumulnya enggak? Ya adalah Bapak dan Ibu gitu. Itu kan penghasilan 1 bulan gitu kan. Itu bisa diakumulasikan, bisa biayain anak kuliah di luar negeri selama setahun, istilahnya seperti itu. Jadi bergumul nggak ya bergumul lah gitu untuk ngasih segitu gitu. Ya tapi sekali lagi mau taat nggak gitu untuk melakukannya gitu. Nah, iman sekali lagi itu kan tergantung sama masing-masing orang gitu. Nah, imannya saya bilang saya harus melakukannya itu gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan yang saya lakukan itu dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Saya sangat percaya sekali ada hubungannya. Kenapa? Karena firman Tuhan kan bilang di awal tadi, yang namanya berkat itu sudah Tuhan sediakan. Yang bagiannya kita yang harus kita lakukan. Nah, bagiannya kita lakukan itu ya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Mau nolong orang kek, mau nolong saudara kek, mau nolong siapapun, just do it aja. Nggak usah mikirin yang macam-macam gitu loh. Yang namanya ketaatan itu nggak ada hitung untung ruginya gitu. Taat ya taat aja. Jadi waktu Daud disuruh lawan Goliat, Daud nggak mikir macam-macam, ya taat aja. Dia nggak peduli Goliat itu jauh lebih hebat, lebih perkasa, lebih tinggi, lebih ilmu perangnya udah teruji dan sebagainya. Dia nggak peduli gitu loh. Yang penting dia taat melakukan saja. Musa waktu Musa dia perhadapkan di laut Tibrau dengan tentara Firaun di belakangnya, ya Musa taat aja, disuruh belah laut, dia belah aja gitu loh. Nggak mikir masuk akal atau nggak masuk akal. Masa tongkat pukul laut bisa lautnya terbelah, ya nggak masuk akal lah gitu. Tapi yang namanya ketaatan itu selalu mendatangkan mujizat yang nggak masuk akal gitu. Semakin Bapak dan Ibu membutuhkan mujizat yang nggak masuk akal, semakin taatlah melakukan firman Tuhan yang juga nggak masuk akal gitu. Jadi selama kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, semakin yang nggak masuk akal, nah mujizatnya biasanya juga nggak masuk akal, gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak mengukurnya dengan pikiran manusia, gitu. Jadi kita nggak mengukurnya, gua nabur cepet, dapatnya gope, gua naburnya segini, dapatnya segini, nggak ada pikiran seperti itu, gitu loh. Nah, kalau kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, firman Tuhan juga ngomong yang sama. Tuhan juga nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Gitu. Jadi lakukan aja hal-hal yang baik di dalam hidup kita sehari-hari. Nggak usah mikir yang terlalu neko-neko gitu loh. Nah, prinsip ini sebenarnya sama orang dunia juga sama gitu loh. Orang dunia kalau mau dapat berkat sama
gitu loh. Apa yang mereka lakukan? Menabur, gitu loh. Terus itu menabur ada dua, mereka menabur sama sesama, terus menabur sama yang di atas. Nah, tapi kan jalannya beda. Orang dunia itu kalau nyumbang ke kelenteng, nilainya enggak kecil-kecil. Gitu. Anda kalau taruh Buddha Juchi itu, yang nyumbang, nggak kecil-kecil yang nyumbang gitu loh. Jumlahnya itu luar biasa gitu loh. Orang dunia kalau pergi ke persembahan mau di Gunung Kawi, mau di Klenteng, mau di mana, kalau ngasih persembahan itu, wow, royal sekali. Karena mereka punya hitung-hitungannya. Ngasih gede, baliknya gede. Itu namanya orang dunia. Loh, kalau masa kita di dalam Tuhan kita mau kalah sama orang dunia, masa kita ngasih ke Tuhan kita hitung-hitungan? Gitu. Ya kan? Masa kita ngasih sesuatu ke Tuhan itu pakai logikanya, kita bener nggak ya? Gua mau nanya Tuhan, lu bener nggak ya kalau gua bantu orang ini bener apa enggak ya? Kalau namanya bantu orang nggak usah nanya Tuhan, udah pasti benar, bantu aja. Gitu. Jadi kalau kita mau berbuat baik nggak usah nanya Tuhan, lakukan aja gitu loh. Itu sama seperti yang namanya janda miskin itu. Gitu. Waktu dia ngasih persembahan ke Tuhan, dia persembahan ke rumah Tuhan, dia nggak mikir apakah dia berkekurangan atau dia berkelebihan. Dia mau nyumbang, dia nyumbang aja. Zakheus waktu dia ketemu Tuhan, dia nggak mikir dia mau melakukan apa gitu loh. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi sekali lagi saya bilang hidup kita itu pilihannya itu ada di tangan kita. Kita mau hidup jadi orang benar atau mau hidup jalan orang fasik itu tergantung sama kita sendiri. Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Jangan pernah nyalain Tuhan. Gitu. Jangan pernah kita nyalain Tuhan bahwa katanya Tuhan yang kurang sayang sama kita sehingga Tuhan kurang memberkati kita. Nah, kalau itu saya bilang konsepnya jelas-jelas sangat salah sekali. Karena Tuhan pasti kepengen memberkati anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah berkat itu menjadi berkat yang sesungguhnya atau berkat itu menjadi berkat yang membawa malapetaka? Ingat yang namanya cerita anak yang hilang. Ya kan? Cerita anak yang hilang pada waktu bapaknya belum siap dan sebagainya, dia minta warisannya. Hidupnya kejadiannya kita udah tahu ujung-ujungnya gitu. Jadi berkat itu tergantung dari kesiapan iman kita dan ketaatan kita di dalam Tuhan. Nah, saya percaya semakin kita diproses di dalam Tuhan, jadi kalau kita baca Ulangan 28 yang mengenai berkat itu kita akan mendapatkan satu filosofi yang menyatakan bahwa ukuran berkat itu buat masing-masing orang itu kan beda-beda gitu. Dan kemudian mengukur berkat itu tidak selalu dari namanya materi. Jadi seberapa kayanya kita, seberapa hebatnya kita, seberapa suksesnya kita dan sebagainya gitu. Nah, ketika firman Tuhan ngomong bahwa kamu akan tetap naik dan tidak akan turun, itu nggak ngomongnya soal apakah bisnis kita ataukah pada hari-hari ini bahwa bisnis kita lagi ngalamin penurunan atau enggak. Yang Tuhan maksudkan itu adalah apakah karakter kita itu bertambah-tambah atau tidak. Jadi ini nggak ada urusannya soal berkat kita bertambah kaya atau bertambah miskin. Tapi ini ngomongin soal apakah karakternya kita semakin kaya di dalam Tuhan apa enggak. Gitu. Ya, jadi jangan dibalik yang namanya kalau kita jadi berkat di dalam Tuhan. Buat Tuhan, berkat itu bukan nomor satu. Buat Tuhan, proses pembentukan karakter kita itu nomor satu. Berkatnya nomor dua. Gitu. Jadi kalau kita ngejar berkat, nggak akan ketemu sama Tuhan. Gitu. Karena Tuhan tidak mentingin berkat. Tuhan mentingin proses pertumbuhan karakter kita di dalam Tuhan. Gitu. Nah, selama proses pertumbuhan karakter kita di dalam Tuhan itu bertumbuh, berkat itu otomatis diberikan. Gitu. Ya kan? Jadi kita sering dengar orang waktu diberkati hidupnya bukan tambah benar, waktu diberkati hidupnya malah tambah kacau gitu. Kenapa? Karena nggak siap ketika dia diberkati gitu. Jadi kalau waktu berkatnya datang, malah berkatnya dipakai untuk hal-hal yang membuat mereka jauh daripada Tuhan gitu. Jadi di dalam Tuhan itu yang pertama kita harus kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, membangun iman harus dari pendengaran
firman Tuhan, dan itu harus setiap hari kita lakukan. Karena ingat, kalau kita nggak menanam benih firman Tuhan, artinya kita akan menanam benih ilalang dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ketaatan. Ya, nggak usah neko-neko. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu nggak perlu usah banyak mikir yang terlalu neko-neko. Just do it gitu. Lakukan saja firman Tuhan. Taat saja sama firman Tuhan dan percaya yang namanya firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ingat kata-katanya di Yakobus, katanya ketekunan itu mendatangkan tahan uji, ya kan? Nah, tahan uji itu nanti akan mendatangkan namanya pengharapan. Nah, kalau pengharapannya udah datang, ya udah tinggal nunggu waktunya aja itu terwujud dan terjadi gitu. Nah, jadi teman-teman, malam ini saya nggak mau ngomongin yang terlalu canggih-canggih, hebat-hebat dan sebagainya gitu. Kita ngomongin yang simpel-simpel aja gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu terhadap background saya, nah background saya itu lahir dari keluarga yang dibilang miskin ya miskin gitu. Kalau nggak dibilang miskin ya miskin sekali lah istilahnya gitu. Karena pernah kekurangan makan nggak waktu kecil ya? Pernah kekurangan makan gitu. Pernah apa nggak? Pernah berkekurangan, sangat berkekurangan gitu. Karena saya lahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa gitu. Lahirnya di kampung di Udik sana. Jadi saya suka bilang sama teman-teman, saya ini orang Udik, orang kampung gitu, lahirnya di Bangka tahun 70-an gitu. Di Bangka tahun 70-an nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, gelap gulita gitu. Jam 6 orang semua udah tidur, ya. Jam 4 pagi orang semua udah bangun gitu, dan sebagainya gitu. Jadi ngomongin soal background saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, apa yang terjadi sama saya hari ini tuh bukti bahwa yang namanya Tuhan itu tidak pernah memandang statusnya kita gitu. Jadi tidak peduli background kita seapapun di dalam Tuhan, tapi kalau kita mau mencari kebenarannya, Tuhan bisa ngangkat kita gitu. Jadi hari-hari ini saya punya bisnis di bidang garment, kemudian di bidang data center gitu dan sebagainya. Itu bukan karena hebatnya saya gitu. Jadi saya sekolahnya nggak punya pendidikan yang hebat-hebat amat. Saya hanya tamatan SMA saja gitu. Tamatan SMEA tepatnya ya. SMEA yang hubungannya sama akuntansi dan sebagainya gitu. Tamatan SMEA. Saya tidak punya background punya background yang hebat-hemat dan sebagainya gitu. Saya kenal Tuhan, background saya dulunya bukan orang percaya, kemudian hidup saya berubah sejak saya kenal Tuhan gitu. Itu yang membuat saya berubah gitu. Karena ternyata ketika saya mengenal Tuhan, saya mengenal firman-Nya. Jadi saya baca Alkitab sampai tiap hari, bermalam-malam, pagi, siang dan malam saya baca Alkitab, dan saya menemukan harta karun di dalam firman Tuhan. Yaitu harta karunnya apa? Ternyata ada pengharapan buat orang-orang yang tidak punya apapun dalam hidupnya seperti saya itu. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan seperti saya, karena saya nggak punya keluarga yang kaya, saya nggak punya pendidikan, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya apapun karena lahirnya di Bangka, datang di Jakarta nol besar, nggak ada apapun yang saya bawa di Jakarta. Mau kerja apa nggak tahu, dan simpel saja gitu. Kerjanya mungkin kerja jaga toko di Glodok atau jaga toko di mana. Hanya itu aja pikirannya, karena dengan background seperti itu nggak mungkin saya bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan enggak tuh gitu. Di dalam firman Tuhan syarat-syarat yang itu tuh nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah syarat-syaratnya adalah ketaatan akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ternyata syaratnya cuma dua itu di dalam Tuhan. Nggak diperlukan syarat-syarat yang lain. Jadi harta karun yang saya temukan di dalam firman Tuhan itu yang saya coba praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Jatuh bangunnya banyak nggak? Oh, jatuh bangunnya ya banyak ya Bapak Ibu gitu. Jatuh bangunnya ya luar biasa, ya pasti adalah, masa susahnya juga pasti adalah gitu. Tapi sampai detik ini saya boleh saksikan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhutang sama saya gitu. Apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan waktu saya mengenal Tuhan sampai hari ini, Tuhan balas itu berkali-kali lipat daripada apa yang saya sanggup pikirkan, yang saya pernah bayangkan gitu.
Ya, jadi sekali lagi bagiannya kita lakukan bagiannya kita, bagiannya Tuhan Tuhan akan lakukan. Jadi kalau kita ngomong perpuluhan dan persembahan misalnya gitu, dari gaji pertama saya 125.000 per bulan, saya juga udah bayar perpuluhan gitu. 125.000 potong 10% buat perpuluhan, bayar uang kos 70.000, sisa hanya 50.000 buat makan sebulan. Cukup nggak? Ya nggak cukup lah gitu. 50.000 untuk hidup di Jakarta makan sebulan mana bisa cukup gitu. Tetapi kalau diceritakan luar biasa amazingnya bagaimana Tuhan mengirimkan, mencukupkan dan mengirimkan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup saya sehari-hari. Dan sampai hari ini saya bilang saya boleh bersaksi bahwa Tuhan kita itu hebat dan dahsyat gitu. Jadi untuk Anda berjalan di atas air itu nggak usah yang hebat-hebat, yang canggih-canggih. Nggak usah mikir bahwa bisa atau tidak bisa. Kuncinya saya bilang cuma ada satu, yang saya bilangin tadi. Anda mau taat dan Anda mau melakukan dan Anda mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Cuman itu aja ceritanya gitu. Nggak ada cerita yang hebat-hebat gitu. Ya. Nah, saya pikir sharing saya singkat itu aja teman-teman gitu. Jadi saya lebih suka kalau teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan gitu, mungkin kita bisa sama-sama saling berbagi istilahnya seperti itu. Saya yakin dan percaya teman-teman semua di tempat ini yang Zoom malam ini juga orang-orang yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Saya berdoa apapun yang kesetiaan teman-teman terhadap Tuhan sungguh luar biasa gitu. Dan saya lihat beberapa teman-teman juga bertumbuhnya luar biasa gitu. Jadi saya berdoa malam hari ini biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas, memberkati apapun yang teman-teman butuhkan malam ini, apapun yang digumulkan oleh teman-teman malam hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan membuka jalan, memberi hikmatnya gitu baik lewat firman Tuhan, lewat nyanyian, lewat pujian, lewat khotbah, atau lewat apapun yang teman-teman dengarkan gitu. Dan teman-teman boleh mendapatkan remah dari segala sesuatunya. Dan saya berharap kita semua nih di komunitas ini saling dukung-mendukung gitu. Karena kan kita ini hidup kan ada yang baru mulai menjalani kehidupan umur 20, mulai umur 30, umur 40, umur 50, umur 60 dan sebagainya. Kita belum sampai pada akhirnya gitu. Nah, saya rindu teman-teman semua di tempat di chapter itu saling dukung lah gitu untuk satu dengan yang lainnya supaya apa? Supaya kita sampai akhir hidup kita jadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Jadi sampai akhir hidup kita ya kita nggak lari dari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini membutuhkan kerjasama kelompok, ini membutuhkan kerjasama komunitas. Kita nggak bisa sendiri melakukannya. Jadi chapter Bundaran HI dengan leader-leadernya yang luar biasa, saya yakin bisa memimpin teman-teman yang lain untuk hidup berkemenangan gitu. Dan kalau kita ngomong hidup berkemenangan itu adalah pada waktu kita meninggalkan dunia ini kita tetap tidak meninggalkan jalan Tuhan, dan itu artinya kita hidup dalam berkemenangan gitu. Nah, sekali lagi ini membutuhkan komunitas yang saling mendukung, komunitas yang saling care satu dengan yang lain gitu ya. Jadi itu sharing saya malam ini, dan pesan saya buat teman-teman yang kalau punya pikiran gitu, 1 minggu aja nggak ikut Zoom chapter, 1 minggu aja nggak ikut Zoom gereja, 1 minggu aja nggak datang ke gereja sebagainya, saya mau bilang jangan lakukan itu gitu. Kalaupun teman-teman nggak dapat apapun gitu, nongol aja nggak apa-apa gitu. Saya percaya yang namanya firman Tuhan itu nggak pernah kembali sia-sia. Kita nggak tahu kapan kita butuhnya yang namanya pertolongan Tuhan gitu. Nah, malam ini apa yang kita lakukan lewat Zoom ini juga saya percaya ini juga bukan satu kebetulan. Jadi apa yang teman-teman dari tadi sharingin satu dengan yang lain dan apa yang saya sharingkan, mungkin malam ini teman-teman nggak dapatin sesuatu. Tapi saya percaya yang namanya firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkannya firman itu gitu. Dan bisa suatu saat nanti
ketika kita membutuhkannya, firman itu datang untuk jadi penolong kita gitu. Ya, jadi terima kasih buat Bebani yang sudah mengundang saya malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi bukan gagah saya, kuat saya, hebat saya dan sebagainya, tapi ini sekali lagi oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita beri aplaus dan juga beri kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Sungguh luar biasa Pak Davis menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, sungguh sangat komplit, lengkap, sistematis dan juga praktisnya luar biasa, memberikan kita suatu pengetahuan. Kalau saya boleh simpulkan sedikit di sini, ada pesan-pesan atau tips-tips daripada Pak Davis yang bisa disampaikan pada malam hari ini, seperti kita diingatkan, kita harus melihat bahwa siapa sih Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percaya selama ini. Kita mungkin seperti tadi kata Pak Davis bilang bahwa kita setiap minggu ke gereja, kita setiap hari Senin kita ikut virtual Zoom, tapi pada saat kita ditanya, Tuhan kamu siapa? Kita harus mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Kemudian yang kedua, kita itu harus beriman. Nah, iman itu timbul dari mana? Firman Tuhan, dari pendengaran akan firman Tuhan, di mana kita harus setiap saat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang tadi Pak Davis bilang, Pak Davis Lim bilang bahwa kita tidak ingin mendapatkan benih dari ilalang, tapi kita inginkan, yang kita rindukan adalah benih dari firman Tuhan, supaya hidup kita konstan, kita tetap terus menerus setia kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bagian kita adalah ketaatan. Nah, ini yang manusia suka dibolak-balikan gitu ya. Kita taatnya itu nggak usah yang melakukan hal-hal neko-neko, tapi kita mentaati firman Tuhan. Nah, pada saat kita taat dan kita beriman, kita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, extraordinary yang tadi Pak Davis bilang. Thank you banget Pak Davis buat firman Tuhannya, sungguh sangat indah banget, menguatkan kita semua. Makanya saya nggak salah memberikan satu judul yang sangat fantastis, yaitu berjalan di atas air gitu ya. Oke, teman-teman, ada satu mungkin teman yang akan memberikan komentar atau pertanyaan di case mengenai firman Tuhan sharing pada malam hari ini. Mungkin ada satu atau dua teman, satu aja deh sebelum kita mau tutup. Saya, Pak. Oke, Pak Ferry. Ya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, Pak. Mengenai tema kali ini, berjalan di atas air, bagi saya begini, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Fer. Ya. Ketika kita hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Pak, maksudnya ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, kita sudah memberi yang terbaik, ternyata tuh banyak sekali tuh rintangannya, Pak. Nah, kalau saya lihat dengan, mungkin bukannya saya membandingkan dengan rekan-rekan teman-teman sekalian yang mungkin dibilang hidupnya nggak dekat sama Tuhan, tapi hidupnya itu bebas pergaulan, ya melakukan apa saja yang dia mau dengan uangnya, Pak. Ya, otomatis seperti mungkin seperti kita ini yang mungkin yang di sini ini yang hidupnya selalu penuh dengan doa firman Tuhan. Tapi kalau dibilang biasa-biasa gitu, mungkin ada juga yang diberkati. Tapi kalau saya lihat dengan orang-orang di sekitar saya, Pak, maksudnya yang mungkin notabene yang bukan Kristen ya, Pak, hidupnya itu ya mungkin mereka itu juga giat juga, mereka menjalankan ibadah, tapi mereka diberkati gitu, Pak. Nah, itu yang membuat itu saya baca dalam kisah Ayub itu memang dan kitab Mazmur ini, ketika aku udah sungguh-sungguh menjalankan, tetapi maksudnya selalu ada penderitaan dan rintangan yang dihadapi. Nah, kalau dengan khotbah yang Bapak sampaikan pada malam ini, memang itu hal mustahil, Pak. Kalau kita mungkin kalau sudah banyak duit, kita hidupnya sukses, diberkati dengan
kelimpahan harta, mungkin kita bisa mengucap syukur. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu memberkati. Tetapi ketika hidup kita itu mungkin untuk makan aja udah nggak bisa, terus uang sudah menipis gitu di tabungan, untuk kita mengeluarkan sehari-hari aja kita harus irit gitu Pak. Nah itu sebetulnya ujian kita. Nah, yang saya juga mengalami hal demikian Pak, maksudnya yang ketika mungkin keuangan saya sudah menipis, jadi ketika saya membutuhkan apa itu sudah nggak ada gitu. Itu saya jadi kadang-kadang juga pasang surut gitu. Kehidupan rohani jadi lemah gitu, kecewa gitu. Emang ada sesuatu yang saya rasakan gitu. Jadi ibaratnya kita nggak mungkin naik. Itu yang saya rasakan, mental rohani saya juga agak drop gitu. Nah itu bagaimana ya kalau kita lihat Pak, maksudnya supaya kita bisa mengiring Tuhan, baik kita dalam keadaan yang cukup, karena kalau kita mengiring Tuhan dalam keadaan yang kekurangan juga nanti akhirnya kita juga ujung-ujungnya pasti menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya berkelimpahan, ada juga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Jadi itu satu dilema gue yang serba salah bagi kita gitu Pak. Dan kadang-kadang juga begini Pak, dalam hidup manusia itu pasti ada pasang surut ya. Kadang dia mentalnya bisa naik begitu dia hidupnya penuh berkat, tapi begitu dia mengalami satu rintangan, mungkin seperti pandemi ini, pekerjaannya merosot dengan tajam, keuangannya menurun, terus omset lagi yang tidak naik, itu pasti surut nih. Nah, saya pengen nanyakan kepada Pak Davis, Pak, bagaimana kita bisa pertumbuhan rohani itu kita bisa tetap semangat Pak di jalur Tuhan itu supaya kita berada di track benar. Soalnya saya jujur aja Pak, kalau saya nggak kuat-kuat di dalam Tuhan, mungkin dari dulu saya udah mundur dari Tuhan gitu. Ya mungkin lihat dalam kondisi yang seperti begini, yang maksudnya yang datang bertubi-tubi, tapi saya tetap maksudnya fokus saya tuh kepada Tuhan aja. Mungkin Bro Davis bisa kasih, Pak Davis bisa kasih jangan bagaimana kita bisa mengatasi keadaan yang mungkin dalam keadaan apapun kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, karena itu hal yang nggak mudah bagi saya. Kalau kita teori ngomong itu memang gampang, tapi kalau sudah praktek itu kayaknya sulit banget itu Pak. Itu gimana? Tolong minta bimbingannya. Ya, thank you Pak Ferry gitu ya. Nah, hal-hal seperti yang Pak Ferry ngomong ini kan memang kejadiannya kan memang real ya di kita. Kita ngelihat orang dunia sama ngelihat anak Tuhan gitu. Kalau ngelihat orang dunia hidupnya enak banget gitu. Jadi tetangga saya baru pagi ini ngomong di grup gitu, bangga sekali bukan anak Tuhan. Oh bro, baru sewa pesawat jet pribadi 50.000 US dollar karena anaknya baru merit, buat pergi makan soto ke Medan. Jadi nyewa pesawat jet pribadi 50.000 US dari Jakarta ke Medan makan soto, kemudian dari situ mereka ke Bali gitu, satu keluarga sebagai hadiah buat anaknya yang baru merit gitu. Kalau kita bacanya wow banget kan Pak, gitu. Saya nggak pernah naik private jet loh Pak, gitu. Tapi dia makan soto Medan dari Jakarta pagi ini berangkat naik private jet gitu dengan bayar 50.000 US dollar gitu. Nah kita melihat juga banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Orang dunia kelihatannya luar biasa diberkati dan sebagainya gitu. Nah sekali lagi saya bilang kalau konsep ukurannya adalah berkat, kita pasti sering bisa salah nangkep gitu. Kalau ukurannya di berkat gitu. Karena buat Tuhan sekali lagi saya bilangin tadi, berkat secara materi itu bukan tujuannya Tuhan gitu. Kalau Tuhan memberkati itu bukan berkatnya yang Tuhan tuju gitu, tapi adalah pertumbuhan rohaninya kita yang Tuhan tuju gitu. Berkatnya itu ada yang ditambahkan saja buat kita gitu. Bonusnya ditambahkan sama kita.
Tapi hidup karakter kita yang berakar di dalam firman Tuhan, itu yang Tuhan mau gitu. Nah, pemazmur juga ngalamin hal yang sama kan. Pemazmur kan juga bilang orang dunia itu kok gemuk-gemuk, hidupnya enak-enak, katanya anak-anaknya sehat dan sebagainya gitu. Kok orang-orang yang di dalam Tuhan nggak seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita baca lagi di pemazmur selanjutnya, di ayat-ayat Mazmur yang berkata bahwa oh ternyata ngelihatnya itu jangan ngelihat dengan cara pandang manusia, ngelihatnya itu harus dari cara pandangnya Tuhan. Karena manusia ngelihatnya cuma eye level, tapi Tuhan ngelihatnya dari ketinggian gitu. Nah, ternyata kata pemazmur ketika dia naik di hadapan Tuhan dan ngelihat dari cara pandang Tuhan, ternyata hidup orang yang tidak ada di dalam Tuhan itu sebenarnya udah kayak di tepi jurang. Sebentar lagi mau jatuh, tapi mereka nggak sadar mereka mau jatuh di dalam jurang gitu. Nah, itu artinya sekali lagi firman Tuhan ngomong bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya udah ketahuan ujungnya akan sampai di mana gitu. Nah, yang mengenai Bro Fede bilang tadi, bagaimana tetap kuat berakar di dalam firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan di tengah-tengah goncangan yang terjadi gitu. Nah, saya sharing tadi, saya sempat sharing bahwa saya ini bukan dari orang yang latar belakang yang hidupnya sukses dan sebagainya. Saya boleh bilang saya ini hidupnya berkekurangan dari kecil sampai saya mengenal Tuhan. Waktu saya kenal Tuhan pun hidup saya berkekurangan sekali gitu. Saya seperti saya bilang gaji pertama saya itu Rp125.000, bayar perpuluhan, bayar kos, sisa 50.000 untuk hidup 1 bulan di Jakarta. Gimana caranya? Gitu. Berkekurangan, oh pasti berkekurangan. Sering nggak makan gitu. Tapi yang saya lihat dari awal saya ikut Tuhan gitu, sampai hari ini, istilahnya gini, Tuhan nggak biarin saya mati kok. Tuhan nggak pernah biarin saya mati kelaparan. Tuhan nggak pernah biarin saya istilahnya saya masuk rumah sakit karena saya nggak makan gitu. Tapi ngalamin seperti itu, oh saya sering ngalamin dulu waktu saya ikut Tuhan gitu. Nah, apa yang Tuhan lakukan untuk memelihara hidup saya? Ini kejadiannya di saya, Pak ya. Jadi saya ngekos sendiri di Jakarta dengan uang 50.000 1 bulan gitu. Untuk makan itu apa sih yang Tuhan kirim buat saya gitu. Nah, Tuhan tuh kirim orang-orang yang nggak ada hubungannya sama saya, tapi punya masalah. Jadi saya kerja di satu perusahaan, bos punya keponakan, punya masalah sama itu. Dia tinggalnya dulu di Grand Garden dengan kolam renang dengan sebagainya gitu. Dia tinggal di rumah bos, Grand Garden waktu tahun 90 kita tahu itu daerah yang paling mewah, daerah yang paling luar, yang inilah di Jakarta ini di Grand Garden gitu. Ponakan bos tinggal sama bosnya di rumah yang mewah, super mewah gitu, tapi dia nggak damai sejahtera di situ. Ini bukan anak Tuhan loh Pak, gitu. Nah, karena dia satu kantor sama saya, dia maunya tinggal sama saya. Kos saya itu nggak ada apa-apanya loh, nggak ada TV, nggak ada tape, nggak ada apa-apa, hanya ada kipas angin aja sama kasur, ya kan? Karena saya nggak mampu untuk beli yang sebagainya gitu. Nah, tapi itu ponakan milihnya tinggal sama saya gitu. Karena dia tinggal sama saya, otomatis dia harus ngasih saya makan dong gitu. Jadi dia karena dia yang punya uang lebih, jadi untuk beli makan dan sebagainya ya dia yang beliin buat saya gitu. Nah, ini orang tidak kenal firman Tuhan, tapi karena setiap hari dia melihat saya baca firman Tuhan gitu, dan waktu itu saya suka baca buku Benny Hinn yang nama Selamat Pagi Roh Kudus dan sebagainya gitu. Nah, suatu hari buku itu bersama Alkitabnya saya taruh di meja, saya ketiduran, dan nih teman dia nggak tahu kenapa dia baca itu buku. Dia baca itu buku dan sebagainya gitu. Dan besok paginya saya nggak tahu apa yang terjadi pada malam itu, tapi besok paginya dia bilang sama saya, gereja yang paling dekat dengan kos ini di mana? Padahal saya nginjilin dia itu udah nginjilin dia waktu ketemu nginjilin dan sebagainya, tapi nggak pernah nembus. Tapi malam itu ketika dia membaca buku Benny Hinn itu, dan besoknya dia nanya, gereja yang paling dekat di mana? Oh, saya bingung mau ngapain ke gereja. Dia bilang dia mau pergi ke gereja. Ya saya tunjuk aja gereja yang paling dekat itu ada di GSJA di Dan Mogot, karena saya ngekosnya di Dan Mogot di dekat Citralens itu. Nah, apa yang terjadi? Dia pergi ke gereja hari itu, kemudian dia memutuskan pas itu ada retret gereja di puncak di gereja itu,
Dia daftar sendiri, dia ikut sendiri, dia terima Tuhan di sana, dibaptis di sana. Gitu. Dan saya bilang itu sesuatu yang luar biasa banget dari orang yang nggak kenal Tuhan menjadi orang yang kenal Tuhan. Selesai dia dibereskan karena dia punya masalah sama bosnya, cerita konseling sama saya udah selesai, gitu. Pergi dong dia. Saya hidupnya berkekurangan lagi nggak? Berkekurangan lagi lah, gitu. Ya sama lagi, Tuhan kirimin lagi orang lain lagi yang nggak kenal Tuhan juga, yang posisinya jauh lebih tinggi di perusahaan yang tentunya duitnya juga lebih banyak daripada saya. Sama, dia datang lagi ke kos saya karena lagi ada masalah. Masalahnya apa? Pacaran sama orang Muslim, gitu. Sekeluarga nggak setuju, patah hati, larilah dia ke kos saya. Nah, apa yang dilakukan di kos saya? Ya sama lah, karena dia uangnya banyak, dia beliin TV buat di kos gitu. Makannya saya dia yang beliin buat saya dan sebagainya gitu. Nah, jadi orang-orang seperti ini Tuhan kirimin bolak-balik gitu loh. Dan di kos itu banyak sekali orang-orang yang dimenangkan dibawa ke Tuhan gitu. Jadi ceritanya ya lucu-lucu aja, yang patah hati lah, yang punya keluarga sebagainya, akhirnya dimenangkan. Mereka menerima Tuhan dan sampai hari ini mereka masih setia di dalam Tuhan. Nah, inti ceritanya saya adalah gitu, saya ngalamin hal-hal yang Pak Ferry bilang, hidup saya berkekurangan, hidup saya juga ngalamin banyak hal yang seperti itu. Tapi pegangan saya lagi, ini buat saya pribadi ya Pak, pegangan saya cuma firman Tuhan aja. Pegangan saya cuma ada janji-janji firman Tuhan. Saya menunggu kegenapan janji firman Tuhan digenapkan dalam hidup saya sambil menunggu proses pertumbuhan karakter saya bertumbuh. Gitu. Karakter saya itu bertumbuhnya lewat apa? Lewat tahan uji terhadap masalah-masalah yang datang dalam hidup saya. Termasuk salah satunya lewat kesembuhan yang saya alamin. Gitu. Jadi kalau Bro Halim, Bro Peter atau Bro Reno yang ada di tempat sini ketemu saya, udah pasti Bapak lihat badan saya udah gede gitu ya. Tapi waktu itu berat saya cuma 45 kilo dengan tinggi 174. Karena apa? Kurang makan lah. Gitu. Nah, karena kurang makan, otomatis saya sakit mah luar biasa banget gitu. Sakit mahnya dari mulai SMP, SMA sampai saya ke Jakarta itu luar biasa sakitnya. Setiap hari bisa guling-guling, nangis-nangis karena sakit mah dan sebagainya gitu. Nah, sekali lagi saya menemukan kebenaran firman Tuhan itu ada di Alkitab yang namanya katanya bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya. Biasanya setiap kali saya minum obat Chinese untuk nebelin lambung katanya gitu, namanya Buisupin, itu bisa beli di toko obat di Glodok gitu. Setiap minum setiap hari 6 biji dan sebagainya untuk nebelin lambung gitu. Dan apa yang terjadi ketika saya menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan, saya punya iman. Saya bilang, loh Yesus kan udah mati buat saya di kayu salib. Yesus kan udah nyembuhin saya, kenapa saya harus minum obat? Gitu. Nah, saya ambil langkah iman, obatnya saya buang semua. Gitu. Apa yang terjadi? Itu mungkin ini udah kejadian 25 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan saya mau bersaksi, sejak hari pertama itu sakitnya masih luar biasa. Hari kedua juga sakitnya masih luar biasa. Tapi sejak hari ketiga sampai hari ini, itu nggak pernah sakit itu datang lagi dalam hidup saya. Gitu. Tuhan sembuhkan saya total lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya. Nah, intinya perkataan saya, cerita saya adalah apapun yang hari-hari ini kita hadapin, baik itu senang, baik itu susah, baik itu dalam pergumulan atau dalam penderitaan atau dalam apapun, ingat ini hanya musimnya saja. Artinya apa? Yang namanya musim itu pasti berganti. Gitu. Jadi kalau kita hari ini ngomongin kalau di luar negeri ada 4 musim, ada musim dingin, pasti akan datang yang namanya musim semi. Pasti akan datang namanya musim yang berikutnya gitu. Jadi saya percaya apapun yang kita hadapin hari-hari ini di dalam Tuhan, perhatikan satu hal aja gitu. Apakah kita bertumbuh secara karakter apa enggak? Ingat, orang Mesir waktu keluar di Mesir, di bawah Tuhan, itu di padang gurun, itu 40 tahun lamanya. Karena apa? Karena orang Mesir, satu, karena ketidaktaatan, kedua, pertumbuhan karakternya yang Tuhan mau terhadap itu nggak ada sama sekali bertumbuhnya. Makanya mereka yang 600.000 orang laki-laki yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian selain Yosua sama Kaleb. Semuanya mati di padang gurun karena ketidaktaatan, dan kedua adalah karena mereka tidak bertumbuh secara karakter di mana Tuhan mau. Nah,
Buat saya adalah gini, kalau saya lagi ngadapin masalah, saya nggak fokus sama penyelesaian masalahnya. Saya fokusnya pada diri saya pribadi. Kenapa saya fokus sama diri saya pribadi? Saya berfokusnya apakah karakter yang di dalam saya itu bertumbuh ketika saya lagi ngadapin masalah saya. Gitu. Kalau karakternya saya yang Tuhan mau itu tidak bertumbuh dalam masalah saya yakin masalahnya juga nggak akan selesai. Atau masalahnya akan datang lagi berikutnya. Dan karakter yang itu juga akan diuji lagi sama Tuhan. Kapan saya bisa keluar dari masalah itu? Ini biasanya ya, kalau kita lihat ciri-ciri kesaksian dari banyak orang di dalam ikut Tuhan, waktu mereka keluar atau mereka mendapatkan jalan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, ciri-cirinya semuanya bersama. Apa kunci samanya? Karakter mereka diubahkan. Hidup mereka diubahkan bukan oleh karena berkatnya, tapi oleh karena proses yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau dulunya misal kita gampang nyerah sama permasalahan, nah sekarang kita nggak gampang nyerah lagi, gitu loh. Kita udah, kata firman Tuhan, kata pencobaan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji, dan tahan uji itu mendatangkan pengharapan, dan pengharapan di dalam firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah prosesnya ini nggak bisa dibolak-balik, prosesnya ini harus dimulainya dari awal. Pencobaan mendatangkan katanya ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji. Nah kita uji aja diri kita. Pada waktu kita ngadepin masalah, karakter ini tumbuh nggak dalam hidup kita? Gitu. Kalau karakter tahan uji itu ada dalam hidup kita, karakter tekun itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan bilang tunggu waktunya aja. Gitu. Tinggal tunggu waktunya, kita pasti akan dilewatkan atau diloloskan atau dibukakan untuk kita melewatin permasalahannya kita. Nah, itu yang saya pribadi dapatkan kalau saya lagi ngadepin masalah. Dan ketika saya mendengar banyak kesaksian teman-teman yang diberkati, yang dibukakan jalan dan sebagainya, ternyata prosesnya sama gitu loh. Prosesnya semuanya sama. Jadi ketika mereka udah ngadepin pergumulan dengan prosesnya itu, akhirnya mereka dapetin ujungnya itu berkat yang mereka dapatkan di ujung akhirnya gitu. Nah, jadi pertanyaan buat Bro Ferry gampang aja. Mungkin masalah kita masing-masing beda gitu ya. Tapi yang namanya ciri-ciri firman Tuhan itu semuanya sama gitu loh. Jadi ketika kita ngadepin masalah, uji aja apakah ketekunan itu ada dalam hidup kita, apakah tahan uji itu ada dalam hidup kita. Orang yang tekun sama tahan uji itu buah-buahnya kelihatan banget loh. Orang yang tekun sama tahan uji pasti dia nggak akan ngeluh sama Tuhan. Pasti dia nggak akan ngeluh sama keadaan. Pasti dia nggak akan ngeluh sama yang namanya sama situasi di luar sana. Dia nggak akan ngeluh yang namanya sama situasi yang terjadi di sekelilingnya dia. Kenapa? Karena dia berharapnya sama Tuhan. Karena pengharapan dia ada di dalam Tuhan. Jadi dia nggak ngelihat sekitar sekelilingnya dia. Nah kalau ini ada dalam hidup kita, saya percaya sih Pak, yang namanya firman Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia pasti akan membuktikan bahwa firman itu iya dan amin. Kalau dari saya itu Pak. Oke, Pak Davis, mohon maaf nih Pak Davis, udah mau jam 10. Jadi Bro Ferry mungkin udah kejawab ya. Udah sangat jelas banget tadi. Sebenarnya pertanyaan Bro Ferry juga udah dijelaskan sebelum tadi di sesi sharing tadi. Teman-teman, kita mau akhiri chapter pada malam ini. Sebelumnya kami mengucapkan sangat banyak terima kasih buat pelayanan Pak Davis Lim yang membawakan sharing pada malam hari ini yang sungguh sangat memberkati kita semua. Mari kita mau tutup chapter pada malam ini. Kita minta Bro Nicholas Pradoto bisa tutup dalam doa dan mendoakan Pak Davis Lim, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, dan semuanya buat Pak Davis Lim. Mari, Bro Nicholas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih padamu atas semua anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Sungguh luar biasa Engkau berbicara banyak melalui Pak Davis. Dalam chapter malam hari ini kami sungguh terberkati, kami sungguh merasakan banyak hal yang bisa kami akan lakukan, akan kami terapkan dalam hidup kami. Dan terpenting memang kami perlu untuk melakukan bagian kami, dan kami juga perlu untuk menumbuhkan karakter iman kami kepadamu. Itu yang akan komitmen akan kami lakukan pada
hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapak buat semuanya ini. Terima kasih atas Pak Davis Lim yang Kau kirimkan bagi kami. Dan kiranya Kau memberkati beliau, memberkati keluarganya, memberkati bisnisnya, memberkati pelayanannya, berikan selalu kesehatan, berikan selalu hikmat-Mu, agar Kau pakai lebih lagi Pak Davis Lim untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua yang sebentar lagi akan berpisah, yang akan kembali ke keluarga kami masing-masing, beristirahat malam hari ini. Dan yang Engkau menyertai kami, melindungi kami, membimbing kami, menguatkan kami dalam setiap hidup kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang seperti yang Kau kehendaki dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk teman-teman Amin, ucapin amin, terima amin. kasih buat Ya. Pak Davis Lim ya. Pak Davis, Thank you, Pak Davis Lim. Thanks, Pak Davis. Bye. Iya. Teman-teman. Pak Davis Bangka Bye. ya? Bangka Pak, bener. Davis Bangka. Oh, nasabah saya banyak di Pangkal Pinang, Sungai Liat, Koba. Kobak ya. Thanks so much, Dave. Oke. Kita mau foto dulu sebelum berpisah. Bye. Foto-foto. Wis ngilang iki ono 12. Edwin mana Edwin nih? Ya. 1, 2. Gak apa-apa, gak usah. Oke, thank you semuanya. Thank you Iya. semuanya. Oke, Pak Thank you. Davis. God bless. Biasa, Pak Davis. Bye. See you tomorrow. See you Selamat next istirahat week. semua. Thank you, Ben. Thank you. Thank you, Bro Niko. Ya, thank you Thank you. semua ya. Kembali. Night.